Ya, selamat pagi teman-teman. Sudah sarapan kah belum? Sudah sarapan belum? Hah? Bah, kalian rumah yang paling jauh di mana dari kampus ini? Paling jauh siapa kah? Aimas. Ah, Mayo. Ngekos kah tinggal memang sama orang tua? Tinggal orang tua? Berarti ada berapa yang Aimas? Aimas, eh? Tapi yang paling dekat di sini ada? Di mana? Oh, dekat sih. Berarti kalau kuda laut tidak boleh ada alasan terlambat ya? Oke, kita mulai mata kuliah perkuliahan kita ya, mengenai laboratorium uji bahan. Jadi kemarin pertemuan pertama, mungkin ada kemarin belum masuk pertemuan pertama kemarin ya. Saya lihat masih ada muka-muka baru nih kemarin. Ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan, kita nanti di minggu, saya usahakan mungkin 3 minggu ini, dari minggu kemarin, minggu ini minggu kedua, besok minggu ketiga kita berbicara dengan teori dulu. Berbicara soal teori dulu, materi-materi apa mengenai bahan-bahan yang akan diuji nanti di lab. Nah, nanti setelah habis kita selesai materi, baru kita coba ke lab nanti ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kita bagi kelompok. Nah, kemarin kan saya sudah pernah bilang waktu minggu lalu, kan dari katanya ada 37 kalian ya, yang semester 2 ini ya. Tapi 37-nya semua ambil mata kuliah ini enggak? Atau ada yang... Soalnya kan setahu saya kan kayak KRS kan terbatas mengenai IP, IPS kemarin. Maksudnya kalau IP kemarin berapa ya cuma bisa ngambilnya berapa mata kuliah, nggak tahu. Tapi kalau apakah masih semester 1, semester 2 masih template, dalam artian masih nggak memperhitungkan IP dulu, nanti semester 3 baru pas KRS tidak bisa ngambil mata kuliah ini atau bisa ngambil mata kuliah ini. Nah, itu saya nggak tahu. Mungkin kalau misalnya saya anggaplah 37 kalian ini semua ambil mata kuliah ini, berarti ya nanti kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok, mungkin satu kelompok isinya 5-6 orang ya. 5-6 orang, ya kalau bisa campur. Jangan ada yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri, jangan. Kalau bisa campur lah. Ataupun juga jangan ada yang merasa diri paling pintar atau rajin, kelompok rajin. Nah, nanti yang kelompok yang amburadul atau yang malas ya kelompok mas jangan. Kalau bisa campur lah kalian semua supaya sama-sama ini toh. Karena kenapa saya bilang begitu? Kayak tadi saya bilang laki-laki harus dengan nanti campur perempuan, jangan nanti perempuan sendiri ya. Nanti kalian ribet sendiri kan, kita kan namanya lab ya, pasti ada namanya butuh tenaga atau apa tuh main ya. Jadi seperti nanti kalian bagi kalian kelompok kalian untuk nanti kita ke lab ya, mungkin minggu keempat atau minggu kelima lah. Nanti di lab itu sama nanti dengan dibantu sama Pak Yus. Tahu Pak Yus toh? Nah, Pak Yus kaprodi kita nanti dia yang bantu di lab seperti apa nantinya toh. Jadi untuk sekarang kita bicara dengan teori dulu sebelum kita ke lab. Bahan sudah saya taruh di dalam grup ya, bahan perkuliahan. Jadi kemarin kan minggu pertama saya sudah kasih bahan, terus saya update lagi yang terbaru. Jadi setiap bahan yang saya kasih, bahan yang sebelumnya langsung dihapus saja. Jadi saya update yang terbaru, cuma nambah-nambahkan saja. Jadi jangan kalian terlalu banyak bahan, nanti mana dipakai ya. Jadi pokoknya yang terbaru itu yang dipakai, yang sudah sebelumnya kalian hapus saja atau apa. Jadi misalnya minggu ini saya kasih bahan ini ya. Jadi itu yang pelajari dulu. Nanti berikutnya ada bahan lagi ya. Berarti yang minggu lalu bukan nggak terpakai, maksudnya ada penambahan yang baru. Jadi pakai yang terbarunya begitu. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Oke, ini jadi sedikit kita bicara tentang kontrak perkuliahan kita ya. Setiap kalian kan namanya sipil kan namanya pasti kan nanti bertemu juga dengan namanya kontrak kerja lah atau lelang atau apa ya, pasti namanya. Sekarang kita juga ada namanya kontrak perkuliahan. Jadi cara mainnya kita di dalam perkuliahan di laboratorium uji bahan ini. Jadi saya kasih di sini ada 4 bobot penilaian. Yes. Nah, ada 4 bobot penilaian, yaitu pertama ada absensi ya. Saya perhitungkan absensi kalian. Jadi secara garis besar gini, saya orangnya malas kalau pelit nilai lah. Ya kan kalian sudah apalagi dari Aimas atau kalian ya, saya pengen
kalian juga dapat nilai yang terbaik lah gitu. Nah, makanya saya hitungkan presensi di sini 20%. Ini lumayan tinggi kalau dibilang secara presensi. Jadi maksudnya kenapa 20%? Supaya membantu kalian nantinya ketika kalian jatuh atau nilai kurang di entah di laporan atau di UTS atau UAS ya. Jadi kalian hadir rajin, presensi aman, oke, 20% kalian sudah pegang. Nah, kedua, laporan ya. Tapi nanti kita pas praktikum pasti akan ada kita buat laporan, oke? Jadi entah biarpun kalian kerja kelompok, kalian tetap harus buat laporan. Maksudnya dalam artian laporan tetap satu, tapi nanti kalian ada kontribusi masing-masing. Kenapa saya bilang gitu? Nanti akan diketahuan nanti siapa yang kerja atau tidak pas saat UTS atau UAS. Ya, di situ nanti akan ketahuan siapa yang nanti maksudnya yang rajin buat laporan atau mungkin ada kontribusinya. Nah, terserah kalian mungkin malas di laporan, tapi saya akan ada jebakan kalian di UTS sama UAS. Nah, jadi perlu hati-hati ya. Di mana nanti yang saya pengen lihat yang kontribusi kalian, oke? Di laporan, kemudian ada UTS ya, UAS ya, saya kasih bobot 30 sama 30% sama. Nah, dari sini ada pertanyaan kan tidak? Mungkin mau kita rubah bobotnya? Atau mungkin kalau mau tes cuma 10, UAS 10, laporan 50? Udah cocok? Oke, deal ya? Berarti ini kontrak kita ya?